Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gunara Makmun dari Rumble SI05, mata kuliah Enterprise Resource Planning. Di sini saya akan mengimplementasikan pada sebuah studi kasus UAS ERP. Di sini saya membuat database baru dengan nama UAS Agung Gunara Makmun, email beserta password juga. Di sini kita akan login. Lalu kita buka studi kasus terlebih dahulu. Sebuah perusahaan dengan nama perusahaan contoh PT dengan nama kita sendiri. Kita kembali ke order, kita ke setting, lalu ke companies, kita edit, my company, kita edit. Di sini kita menggunakan PT dengan nama kita sendiri. Lalu kita save, lalu kita kembali buka soal UAS. Implementasi penerimaan karyawan rekrutmen atas kandidat calon karyawan. Kita kembali ke model ini. Kita buka rekrutmen. Sini kita akan membuat job position terlebih dahulu. Kita create job position. Yang pertama yaitu ada manager HRD. Kita create. Lalu kita buat lagi. Yang kedua ada staff HRD. Kita create. Kita klik lagi. Klik lagi. Membuat job title bernama manager purchasing. Kita klik. Lalu kita create lagi. Bernama staff purchasing. Kita klik. Setelah di-input, di sini sudah ada manajer HRD, staf HRD, manajer purchasing, dan juga staf purchasing. Lalu kita buka lagi. Karyawan atas kandidat calon karyawan dengan nama kita Andromeda. Di sini kita klik yang manajer HRD, kita klik application. Lalu di sini kita add new column. Yang pertama ada seleksi berkas. Terus kita add. Yang kedua ada interview 1. Yang ketiga psikotes. Yang keempat ada tes komputer. Yang kelima ada negosiasi gaji. Dan yang terakhir ada tanda tangan kontrak. Setelah semuanya berhasil di input, kita klik create.
Di sini kita akan isi subjeknya dengan nama manajer HRD dengan nama Mira Andromeda. Di sini kita kontaknya isi dengan nama administrator dan responsible dengan nama administrator. Dan juga departemennya kita create terlebih dahulu dengan nama Departemen HRD. Kita save. Di sini expect salary-nya berarti 7.500.000. Propose salary-nya 7 juta. Jika sudah, kita save. Kita kembali ke application. Nah, di sini sudah ada nama Mira Andromeda, manajer HRD. Jika sudah lulus seleksi berkas, akan lanjut ke tahap interview. Dan jika sudah lulus di tahap interview, akan lanjut ke tahap psikotes. Jika tahap psikotes sudah lulus, akan lanjut ke tahap tes komputer. Dan jika tes komputer sudah lulus juga, akan lanjut ke tahap menyesuaikan gaji. Negosiasi gaji. Dan jika sudah tetap negosiasi gajinya, akan lanjut ke tahap tanda tangan kontrak. Sudah kita klik ya Andromeda-nya. Nah, di sini kita klik employ, lalu kita klik edit. Sini manajernya, kita klik administrator, administrator. Di personal information, nasional, kita isi dengan negara Indonesia. Gendernya female. Kita statusnya married dengan mempunyai anak sebanyak 2. Place of birth-nya Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Kita isi Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Date of birth-nya kita buat saja. Di HR setting-nya, relate user-nya, kita create yang nama Mira Andromeda, emailnya Mira h@gmail.com. Kita save. Lalu jika sudah, kita klik save. Jika sudah di save, kita kembali ke job position. Nah, di sini manajer HRD sudah terisi. Selanjutnya, kita akan mengisi staff HRD. Kita klik application. Kita klik recruit.
Subjeknya kita isi dengan staff ARD. Applicant name-nya Dini Sulung. Kontaknya kita isi administrator. Expense salary-nya 5.500.000. Propose-nya kita isi 5 juta. Jika sudah, kita save. Kita kembali ke application. Di sini, jika sudah lulus tahap seleksi berkas, akan lanjut ke tahap interview. Dan jika interviewnya sudah lulus, dinyatakan lulus, akan lanjut ke tahap psikotes. Dan di tahap psikotes sudah dinyatakan lulus juga, lanjut ke tahap tes komputer. Dan jika di tahap tes komputer atau dinyatakan lulus di tahap tes komputer, akan lanjut ke tahap negosiasi gaji. Jika sudah berhasil lulus di tahap negosiasi gaji, akan lanjut ke tanda tangan kontrak. Kita klik 2 kali. Jika sudah tanda tangan kontrak, klik apply. Kita edit. Kita isi departemennya, ARD. Manajernya yaitu Mira Andromeda. Vice-nya Mira Andromeda. Coba ke country Indonesia, kita isi dengan negara Indonesia. Gender, email, statusnya single, dan juga tidak mempunyai anak. Place-nya Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Kita isi dengan Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Kemudian kita ke HR setting, lihat usernya, kita create lagi dan nama di new emailnya, email, kita save. Jika sudah, kita klik save. Ya sudah, lanjut ke bagian job position manager purchasing. Kita klik application, kita klik subjeknya, kita isi dengan nama manager purchasing. Namanya Indra Herma. Kontaknya administrator, responsible administrator, expense salary-nya 7.500.000. Rapasnya 7 juta. Lalu kita klik sell. Kita edit lagi. Kita ulang. Kita ulang masuk ke departemennya. Kita klik
atau klik departemennya dengan departemen purchasing. Kita save. Lalu kita save. Kembali ke application. Di sini sudah ada manajer purchasing dengan nama Indra Hermawan. Nah, jika Indra Hermawan sudah lulus tahap seleksi berkas, akan dilanjutkan ke tahap interview. Nah, jika interview sudah dinyatakan lulus, akan dilanjutkan ke tahap psikotes. Tahap psikotes sudah lulus, akan dilanjutkan ke tahap tes komputer. Dan tes komputer sudah dinyatakan lulus juga, akan dilanjutkan ke tahap negosiasi gaji. Jika sudah negosiasi gaji, akan lanjut ke tahap tanda tangan kontrak. Jika sudah tanda tangan kontrak, kita klik apply. Kita edit. Manajernya, administrator. Personal information-nya di sini Indonesia. Gendernya male. Statusnya menikah, anak 3. Married 3. Place of birth-nya Jalan Selatan C, Jakarta Selatan. Kita isi dengan jalan Selat B, Selat C, Selatan. Date of birth-nya kita lanjut ke HR setting. Bisa kita klik Indra Hermawan dan email Indra @gmail.com. Kita sih kita sudah bisa. Kita kembali ke job position. Di sini sudah terisi bagian manajer purchasing. Selanjutnya ke tahap bagian staff purchasing. Kita klik terlebih dahulu. Subjeknya diisi dengan nama staff purchasing. Dengan nama Eka Febrika. Kontaknya departemennya purchasing. Expense salary-nya 5.500.000. Propose-nya 5 juta. Jika sudah terisi, kita klik save. Lalu kembali ke application. Nah, di sini sudah ada dengan nama Ika Febrika sebagai staff purchasing. Nah, jika Ika Febrika sudah lulus tahap seleksi berkas, akan dilanjut ke tahap interview. Di tahap interview sudah lulus, akan lanjut ke tahap psikotes. Dan jika psikotes sudah lulus, akan dilanjut ke tahap tes komputer. Tes komputer sudah dinyatakan lulus, akan dilanjutkan ke tahap negosiasi gaji. Dan jika sudah dinegosiasi gaji, akan melanjutkan ke tahap tanda tangan kontrak. Kita klik
Kita klik employee, sudah tangani tanda tangan kontrak. Kita klik employee, kita klik create, kita isi manajernya dengan nama Indra Hermawan, baca Indra Hermawan. Personal information-nya di sini, country-nya kita isi dengan negara Indonesia. Gendernya female. Statusnya masih single. Kita isi dengan single. Place of birth-nya Jalan Selat Jakarta Selatan. Date of birth-nya kita isi saja. Kita sudah, kita lanjut ke tahap menu AR setting. Di usernya kita create lagi dengan nama kita fabrikat. Kita fabrikat. Emailnya kita h5o. Ya sudah, kita klik save. Kita klik save. Nah, di sini sudah berhasil semua. Kita kembali ke paulasnya. Poin kedua, buat add user untuk Mira Andromeda, Dini Sulung, Indah Hemam, dan Rika Febrika dengan akses aplikasi sesuai jabatan masing-masing. Kita klik the position. Kita ke setting, ke user. Yang pertama ada Indra Andromeda. Klik. Kita edit. Di sini untuk application-nya tidak perlu diganti karena dia sudah jadi manager. Di sini kita klik change password. Yang password isi dengan password Mira 1. Change password. Kita simpan. Lalu di save. Kembali ke user. Ke staffnya yaitu Denny Solo. Kita edit. Sini project dihapus. Holidays dihapus. Balik ke Denny Solo. Kita edit di sana. Di sini accountingnya kita isi bill. Employee-nya apply holidays. Selebihnya dikosongkan. Save. Ayo. Ya sudah, jangan lupa change passwordnya. Kita isi passwordnya di change password. Kita klik save. Kita kembali ke user. Ke Indra Hermawan selanjutnya. Di sini kita edit. Di sini tidak usah kita ubah karena dia yang diubah hanya change password. Yang password. Indra. Change password. Kita klik save. Kita kembali ke user.
Sekarang yang terakhir ada Rika Febrika. Kita edit. Budget kita. Oops. Holiday. Klik save. Yang bagian user kita kembali misalnya sudah dikasih sih poin ke 3 buat salary dulu di payroll sebagai berikut. Ada gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transaksi manajer, jabatan manajer, juga potongan BPJS. Di sini di ordernya kita buka bagian payroll. The salary rows kita create. Yang pertama ada gaji pokok manajer. Kategorinya basic. Kodenya GPM. Fixed amount-nya 7 juta. Kita isi dengan angka 7 juta. Jika sudah, kita klik save. Di sini sudah ada gaji pokok manajer. Lalu kita klik kembali untuk mengisi yang kedua, tunjangan makan manajer. Kita isi tunjangan makan manajer. Kategorinya kita isi dengan allowance, kodenya TMM. Fixed amount-nya 1.500.000. Kita isi dengan 1.500.000. Jika sudah terisi semuanya, kita klik save. Lalu, jika sudah, kita create kembali. Kita buat yang ketiga, yaitu tunjangan transportasi manajer. Transportasi manajer. Kategorinya kita isi dengan allowance, kodenya TTM. Fixed amount-nya 1 juta sebesar 1.800.000. Jika sudah, kita save kembali. Nah, jika sudah terinput yang bagian tunjangan, kita lanjut create kembali. Kita input dengan nama tunjangan jabatan manajer. Tunjangan jabatan manajer. Kategorinya allowance, PJM, fixed amount-nya sebesar 2 juta rupiah. 2 juta. Ya sudah, kita klik save. Nah, kita create kembali. Kita isi dengan potongan BPJS Kesehatan. Potongan BPJS isi dengan nama potongan BPJS Kesehatan kelas 1. Kategorinya masih sama, yaitu kategorinya deduction untuk potongan BPJS. Kodenya diisi dengan PBKA 1 dengan fixed amount-nya sebesar
500.000. Ya sudah, kita klik save. Kita create kembali. Potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Kita isi dan potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Kategorinya deduction ya, PB PKK 1 dengan fixed amount-nya sebesar 600.000 rupiah. Jika sudah, kita save. Kita create kembali. Nah, sekarang yang tadi kita membuat salary rules untuk manajer, dan sekarang kita akan membuat salary rules untuk bagian staff. Sini kita langsung isi gaji pokok staff sebesar 5 juta rupiah. Desvi, figurnya Desvi, DPS. Kita klik save. Ya sudah, kita create kembali. Kita isi yang kedua, tunjangan makan staff. Makan staff. Kategorinya allowance, buatnya PMS, fixed amount-nya sebesar 1.200.000. Jika sudah, kita klik sell. Lalu kita klik kembali. Yang ketiga yaitu ada tunjangan transportasi staff. Kita isi dengan nama tunjangan transportasi staff. Kategorinya masih allowance. Kita isi kodenya TTS. Dengan fixed amount-nya sebesar 1.600.000 rupiah. Ya sudah, kita isi, kita klik save. Lalu kita lanjut lagi. Create. Yang ada potongan BPJS Kesehatan kelas 2. Potongan BPJS Kesehatan kelas 2. Kategorinya deduction, kodnya PBKK2 dengan fixed amount-nya sebesar 400.000. Di sini kita isi fixed amount-nya sebesar 400.000. Jika sudah, kita klik save. Klik kembali dengan nama potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2 untuk staf kelas 2. Kategorinya deduction, buatnya PB PKK dengan fixed amount sebesar 500.000 rupiah. Kita isi 500.000 rupiah. Jika sudah, kita klik send. Lanjut.
Jika sudah terisi semua salary roles, kita lanjut membuat salary struktur. Ada manajer HRD, staf HRD, manajer purchasing, dan juga staf purchasing. Kita klik terlebih, kita cek terlebih dahulu salary apakah sudah terisi semua. Nah, jika sudah, kita lanjut ke salary struktur. Kita create dengan nama manajer HRD. Nah, create. Di sini kita isi dengan manajer HRD. Referensinya kita isi dengan 001. Di name add item khusus gaji pokok manager, kita centang nama gaji dan tunjangan dan manajer potongan staff potongan BPJS. Jika sudah, kita select. Ini kita hitung berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah, kita klik save. Kita klik kembali untuk kita mengisi yang bagian staf HRD. Referensinya kita isi dengan angka 002 saja, lalu name-nya kita yang bagian staf gaji pokok, dan pertama ada gaji pokok staf, tunjangan, dan juga potongan BPJS. Kita select. Ya sudah, kita klik save. Kita create kembali dengan nama manager purchasing. Dengan reference isi dengan angka 003 saja. Di name, bagian name, kita add item. Kita isi dengan gaji pokok manajer. Kita isi. Jika sudah diselect. Nah, jika sudah terisi semuanya, kita save. Nah, sudah, kita create kembali. Yang terakhir, kita ingin mengisi yang bagian staff purchasing. Referensi kita isi dengan angka 004 saja. Sini 6 item kita isi dengan yang bagian gaji pokok. Gaji staff, ada tunjangan, dan juga potongan BPJS. Kita select. Jika sudah, kita save. Nah, di sini kita klik lagi salary strukturnya. Nah, di sini sudah ada 4 yang telah saya input. Yang pertama ada manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan juga staff purchasing. Di sini untuk poin ketiga sudah diselesaikan. Kita akan lanjut ke poin keempat. Terus selanjutnya, buat kontrak untuk karyawan Andromeda di Surung dan Rika Febrika dengan masa kerja kontrak 3 bulan dan masa training. Oke, jika ingin membuat kontrak karyawan, kita langsung masuk ke menu rekrutmen. Ke menu employ. Kita klik kontrak. Kita create kontraknya. Yang pertama, kita membuat kontrak untuk bernama untuk orang yang bernama Mira Andromeda. Kontrak kerja Mira Andromeda dengan employ Mira Andromeda. Nah, di sini sudah terisi otomatis. Dan untuk salary strukturnya kita isi dengan manajer HRD.
Di sini trial periode duration-nya yaitu dari tanggal 1 Oktober 2021, 1 Oktober 2021, 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. 31 Desember. Durasinya yaitu dari tanggal 1 Oktober 2020. Saya input seharusnya yang siap periode duration itu 30 November 2021. 30 November 2021. Durasinya dari 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Ya sudah, kita klik save. Kita create kembali untuk staff. Kerja ini Solo. Simpelnya sama di sebelum salary strukturnya dengan staff HRD. Trial periodnya dari tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2021. Durationnya masih dari 1 Oktober juga. 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal Desember 31. 31 Desember 2021. Jika sudah, kita klik save. Kita kembali. Kita klik kembali. Yang ketiga ada kontrak pegawai, kontrak kerja bernama Indra Hermawan dengan employee bernama Indra Hermawan. Salary strukturnya manager purchasing. Real rate-nya masih sama di sebelumnya, yaitu dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan November, tanggal 30 November 2021 dengan durasi dari 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Ya sudah, kita save. Kita create kembali. Yang terakhir, kita akan menginput kontrak kerja untuk yang bernama Rika Febrika. Employee kita isi
Rika Febrika. Salary strukturnya staff purchasing. Periode masih sama. 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021 dengan durasi dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Jika sudah, kita klik sell. Nah, di sini sudah ada semua 4 kontrak kerja yang ada dari Mira Andromeda, Bini Solo, Indah Hermawan, dan juga Rika Febrika. Kita kembali ke soal studi kasusnya. Poin 4 sudah diselesaikan. Selanjutnya akan ke poin kelima. Buat alokasi cuti menikah sebanyak 4 hari untuk karyawan Mira Andromeda, Dini Sulung, Indah Hermawan, dan Rika Febrika. Oke, untuk membuat alokasi cuti menikah banyak 4 hari, pertama kita akan menuju ke menulis. Oh ya, sebelumnya saya sudah membuat configuration atau leave types-nya. Ada seperti cuti tahunan dan juga cuti menikah. Jadi kita langsung saja ke menu leave allocation. Kita create, kita kasih deskripsinya yaitu cuti menikah. Leave type-nya cuti menikah. Di sini leave type-nya kita isi dengan cuti menikah. Durasinya 4 hari. Employee-nya yang pertama ada Mira Andromeda. Jika sudah, kita klik save. Kita langsung di upload. Kita klik kembali. Yang kedua ada efeknya cuti menikah 4 hari. Employee-nya yang kedua yaitu staff-nya yang bernama staff ID yang bernama Dini Sulu. Jika sudah, kita save. Lalu kita upload. Selanjutnya kita create kembali. Menemukan daftar cuti menikah. Durasi 4 hari. Employee-nya nama Indah Hermawan. Kita stay. Kita upload. Ya sudah, yang terakhir kita akan install. Kita cuti menikah. Durasi 4 hari juga. Yang terakhir yaitu ada Rika Febrika. Kita save. Lalu kita upload. Nah, jika sudah, di sini poin 5-nya sudah berhasil diselesaikan. Lanjut ke poin ke-6. Di sini kita lanjut ke poin ke-6. Poin ke-5 sudah dibuat atau diselesaikan. Kita akan lanjut ke poin yang ke-6. Rika Febrika mengajukan cuti menikah 2 hari. Buatlah pengajuan cutinya dan approval dilakukan oleh manajer Rika. Baik, di sini kita logout terlebih dahulu dan login menggunakan akun Rika. Kita login. Kita klik ke menu leave. Karena di sini kita akan request mengajukan cuti menikah 2 hari. Kita pilih yang
leave request. Sini kita pilih dari tanggal 13 saja. Deskripsinya cuti menikah, leave type-nya cuti menikah 2 hari. Berarti kalau 2 hari 13 sampai 14. Nah, jika sudah kita save. Nah, kita selanjutnya akan logout dulu. Login sebagai manajernya Rika yang bernama Indra Hermawan. Kita login. Di sini kita ke menu layer, lalu pilih menu report, klik details. Nah, di sini sudah ada ya. Rika Febrika mengajukan cuti menikah dan belum di-upload karena menunggu persetujuan dari manajernya yang bernama Indra Hermawan. Kami sebagai Indra Hermawan. Nah, di sini kita approve karena Rika Febrika mengajukan cuti menikah sebanyak 2 hari. Kita approve. Nah, jika sudah dan jika Rika ingin mengecek kalau betul ini dan login kembali sebagai Rika. Kita login ke menu leave summary. Nah, di sini cuti menikahnya sisa 2 hari karena 2 harinya itu sudah digunakan untuk melakukan cuti menikah sebanyak 2 hari. Selanjutnya kita ke poin yang ketujuh karena poin ke-6 sudah diselesaikan. Kita lanjut ke poin Kini Solo mengajukan cuti menikah 3 hari. Buatlah pengajuan cutinya. Profil dilakukan oleh manajer di Solo. Baik, kita akan login terlebih dahulu dari akun kita dan login menggunakan akun ini. Kita login. Kita ke menu leaves, ke leave request, lalu kita pilih dari tanggal 18 cuti menikah, types cuti menikah 3 hari. Jadi kalau 3 hari dari tanggal 18 sampai 20. Lalu jika sudah kita klik save. Nah, di sini stafnya Dini Sulung bernama Dini Sulung telah mengajukan cuti menikah sebanyak 2 hari dan jika ingin di-approve, kita login terlebih dahulu sebagai Dini dan login sebagai manajernya Dini yang bernama Mira Andromeda. Kita login. Kita ke menu leave. Kita ke report bagian leave details. Nah, di sini sudah ada yang bernama Dini Sulung. Di sini approve, jika ingin di-approve, kita langsung approve saja. Nah, di sini sudah di-approve oleh manajernya yang bernama Mira. Dan jika ingin mengecek apakah sudah di-approve atau belum, kita logout tidak dulu dan login kembali sebagai ini. Kita login. Nah, di sini sudah ada cuti menikahnya. Nah, sudah ada di sini.
Di sini sudah terselesaikan semua studi kasus pada UAS RP. Di sini kita logout terlebih dahulu. Nah, cukup sekian dari studi kasus atau implementasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.